Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama ngaji bareng, sinau bareng tafsir surat Yasin. Ini hari yang ke-9. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan dan juga keagungan surat Yasin, kita senantiasa diberi oleh Allah anugerah, inayah, ma'unah dan hidayah, dan mudah-mudahan kita selalu tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif As-Syaikh Hamamizada rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin. Ini kita meneruskan tentang cerita Habibun Najjar dan juga utusan-utusan Nabi Isa yang diutus untuk tabligh, berdakwah ke Antokia. Ya, Antokia itu sebuah kota di Yunani. Ya, diutuslah kemarin gitu ya, 2 utusan. Kemudian di tengah perjalanan ini Habibun Najjar ketemu sama 2 utusan delegasi duta, ya, duta besar, katakanlah kalau sekarang duta besar Nabi Isa. Kemudian Habibun Najjar tanya, kamu siapa dan lain sebagainya. Kemudian dia mengaku sebagai utusan Nabi Isa. Maka kemudian Habibun Najjar menantang, apa buktimu, apa tanda-tanda bahwa kamu ini adalah buktinya, bukti real kamu ini utusannya Nabi Isa itu apa? Maka kemudian mereka menjelaskan, kita bisa menyembuhkan penyakit ini, itu dan sebagainya. Maka kemudian Habibun Najjar ngomong, saya ini punya anak, di mana anak saya ini sudah bahkan 60 tahun ini sakit, tidak bisa sembuh. Maka kemudian diusaplah terus sembuh. Nah, ini satu riwayat. Riwayat yang lain dikisahkan. Jadi ini ada lagi yang menyatakan dengan versi yang lain. Wa fi riwayatin, dan dalam versi kisah yang lain. Ini kalau kita bisa memaknai seperti itu. Karena ono sapa as-saikhu, sapa syekh, as-saikhu wong tua. Jadi orang tua ya Habibun Najjar tadi itu a'ma. Ternyata di versi yang lain itu yang sakit bukan anaknya, tapi justru Habibun Najjar ini sendiri. Ya. Dia itu sakit apa? Sakit buta, a'ma. Jadi Habibun Najjar ini ternyata di versi yang lain itu ternyata Habibun Najjar ini yang justru orang yang buta, orang tua buta itu. Fada'ayahu, maka kemudian ndongakno, ya, mendoakan sopo 2 utusan tadi hu ing Habibun Najjar. Fakana, maka kemudian Habibun Najjar iku basyiron, kemudian bisa melihat biidznillah dengan izin Allah Ta'ala. Wakana, sudah. Jadi di versi yang lain itu yang sakit adalah Habibun Najjar, bukan anaknya, tapi Habibun Najjar sakit, tapi sakit buta, matanya buta. Kemudian oleh 2 utusan itu yang kemarin saya sebutkan namanya Sodik dan Masduk. Ini kemudian berdoa pada Allah, maka Habibun Najjar yang buta ini
ujuk-ujuk dumadaan idzan gitu. Tiba-tiba terus bisa melihat karena izin Allah gitu ya. Sudah, kita teruskan. Wa kana fiha wa kana lan ono fiha ing dal Madinah iku malikun rojo raja. Jadi ini cerita lain setelah ini ya. Itu tadi mengawali. Jadi mengawali duta delegasi dari Nabi Isa itu masuk ke Antioquia, di ujung di batas kota ketemu Habibun Najjar. Sudah. Kemudian ternyata wakana fiha malikun. Di kota itu ternyata ada penguasa, katakanlah ya presiden lah atau raja. Malikun itu raja. Dalam apa cerita ini raja. Yuqalu lahu Aftoikhis. Disebut dengan Raja Aftoikhis. Rajanya ini Aftoikhis. Dari bahasa Arab ya tulisannya Aftoikhis. Jadi rajanya ini atau presiden dari Antioquia itu namanya Raja Aftoikhis. Wa kana lan ono sapa Aftoikhis iku min kubbari mulukin Yunani. Aftoikhis ini adalah salah satu dari raja besar di zamannya ketika di zaman Yunani. Min ubadil asnam. Tapi mereka ini adalah para penyembah berhala. Jadi ini penyembah berhala. Fa'atal khobar, maka fa'ata mongko teko apal khobaru cerita ilaihi kepada malikun tadi. Maka kabar bahwasanya ada dua duta delegasi dari Nabi Isa ini terdengar juga di telinganya Raja Aftoikhis. Wada'a hadaini. Maka kemudian Raja Aftoikhis, raja ini memanggil kedua-duanya. Fakola, maka bertanya siapa raja tadi, man antuma, man iku sopo antuma utawi sirolo, man antuma, siapa kalian berdua ini? Kola, maka berkata menjawab keduanya, nahnu rasulani min Isa alaihissalam. Mereka menjawab mereka berdua, nahnu kita itu rasulani, dua utusan, dua delegasi min Isa yang didelegasikan dari Nabi Isa alaihissalam. Qolal maliku, maka kemudian raja bertanya lagi, wabima ji'tuma, wabima dan sebab apa ji'tuma, kalian berdua ini datang ke sini, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Qala, maka menjawab dua utusan tadi, linad'uka min ibadatin ma la yusma'u wa la yubsiru ila ibadati may yusma'u wa yubsiru. Jadi jawabnya itu singkat. Qala lanad'uka, kami berdua akan mengajakmu min ibadati ma la yusma'u wa la yubsiru ila ibadati man yusma'u wa yubsiru. Jadi yang pertama la yusma'u sama la yubsiru kepada man yusma'u wa yubsiru. Kata dua delegasi ini, dua rasul utusan Nabi Isa ini, kita akan mengajakmu wahai raja dan juga penduduk-penduduk masyarakatmu dari min ibadati ma la yusma'u, dari menyembah mala, sesuatu la yusma'u yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru dan juga tidak bisa melihat. Jadi saya ajak untuk meninggalkan kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Diajak meninggalkan itu
Untuk apa? Ila menuju kepada ibadati man. Jadi ini ada dua versi. Yang pertama itu linad'uka min ibadati ma. Pertama ma, yang kedua ila ibadati man. Kalau ma itu isim mausul. Ya. Ma itu barang, jadi sesuatu, benda mati kalau ma. Kalau man itu benda hidup atau makhluk hidup. Kalau ma itu makhluk mati atau benda mati. Nah, jadi dua utusan ini dengan logika bahasa yang sudah benar. Jadi mengatakan begini, saya akan mengajakmu wahai raja dan juga masyarakatmu untuk meninggalkan menyembah sesuatu, ya, sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, menuju persembahan atau menyembah kepada zat man, kepada man. Man itu orang atau zat. Man itu zat. Zat itu yang maha yasma'u wa yubsiru. Jadi dari kamu yang menyembah berhala, jelas-jelas berhala ini kan mati, barang mati, ya, makhluk mati yang pasti tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Diajak menuju siapa? Menyembah zat yang luar biasa. Jadi kenapa kamu harus menyembah zat sesuatu yang sebenarnya kelebihannya itu nggak ada kelebihan sama sekali. Wong dia lebih kuat kamu daripada berhala. Kamu sendiri bisa mendengar, bisa ngomong, bisa melihat, tapi berhala ini nggak bisa apa-apa kok kamu sembah. Kan lucu kata duta besarnya Sayyidina Nabi Isa. Jadi logikanya sebenarnya logika kita untuk berdakwah itu ya logikanya yang sebenarnya tidak terbantahkan sama sekali. Jadi ya aneh lah ketika ada orang meminta kepada orang yang tidak kuat, yang tidak maha. Lah Tuhan kita itu maha segalanya, maha tahu, maha kuat, maha pengampun, maha penyayang, maha semuanya. Lah kemudian ada orang menyembah yang kadangkala itu nggak masuk akal. Ya itu tadi. Maka atas dasar ini kemudian menjawab, ya, raja ini menjawab, qala al-maliku. Kemudian raja ini bertanya lagi, alana ilahun duna alihatuna. Apakah atas pertanyaan, jadi begitu dikasih tahu jawaban seperti itu, rodo itu ada perubahan pemikiran raja ini. Kok yo bener yo omongane wong iki. Aneh, aku yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, kok nyembah berhala sing gak iso opo-opo. Makanya terus kemudian jawaban raja ini agak nyeleneh juga jawabannya. Jadi dia sudah mulai agak limbung. Kok coro iku sudah mulai bingung. Oh iya, logika logika ilahiyah, logika ketuhanan ini jelas gak masuk akal. Wong kita yang serba bisa sebenarnya, lah kok menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa. Ini kan logika terbalik. Jadi sebenarnya logika yang salah. Maka kemudian raja ini agak mulai gusar, pikirannya gusar. Aku iki ya bener. Makanya terus pertanyaan, alana ilahun duna aliyatuna. Apakah ada Tuhan yang selain Tuhan kita? Kata sudah mulai agak itu ada bingung. Loh, apa ada Tuhan selain yang kita sembah ini? Kata raja itu. Sudah. Kemudian menjawablah yang dengan tegas dua utusan Nabi Isa ini. Qala, jawablah, na'am, iya, betul ada. Wa huwa,
dia wahwa adapun ilahun duna alihatuna, ya, bahwa Tuhan selain yang kamu sembah itu adalah man aujadaka, yaitu orang yang bisa mewujudkan kamu. Jadi yang mewujudkan kamu itu adalah orang yang kita sembah, yang mestinya kita sembah. Kamu kok aneh? Yang kamu buat, yang kamu wujudkan, yang kamu buat itu berhala. Lah kalau kamu sembah kan aneh. Tapi kalau Tuhanku ini adalah orang atau zat yang memang mewujudkan kamu. Seandainya tidak ada dia, maka kamu tidak wujud. Ini sudah ngomongnya ini bahasan apa ya? Bahasa logika ilahiyah, uluhiyah. Logika sudah mulai masuk dalam logika ketuhanan. Dan bagi orang-orang yang fair, mestinya jawaban 2 duta besar Nabi Isa ini sudah bisa masuk. Jadi gak masuk akal lah kalau kemudian ada orang nyet dari batu dibuat kemudian disembah. Loh kok aneh? Wong kita yang membuat kok kita sembah. Kan aneh, kata delegasi Nabi Isa. Justru yang mestinya kita sembah Tuhanku, kata dia, mereka berdua. Tuhanku itu ya yang menjadikan kamu, aujadaka. Mereka lah yang mewujudkan kamu, warobaka, dan juga yang mendidik kamu. Mendidik piye maksudnya? Ya Tuhan ini kan mendidik kita. Jadi mosok kita katakanlah untuk bisa berpikir dengan keras bagaimana agar kehidupan kita lebih baik, Gusti Allah itu memberikan pendidikan. Robba, mendidik kita agar supaya menjadi orang yang kuat. Maka kemudian kita bersemangat, termotivasi dengan firman-firman Tuhan. Jadi ya wala tansa nasibaka. Gusti Allah kan gitu. Jadi ya kamu bolehlah mengejar duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Terus macam-macam. Tapi memberikan motivasi itu juga robba, mendidik kita. Lah kalau kamu kemudian menyembah berhala mendidik kamu enggak? Itu kan logikanya begitu. Jadi ini istilah mafhum mukhalafah. Jadi ini jawaban ini membutuhkan logika terbalik. Jadi logika terbaliknya akan menjawab itu. Nah, jadi gitu, aujadaka. Robbun sing aujadaka. Tuhan yang mewujudkan kamu. Artinya, lah Tuhan yang kamu malah justru menjadikan Tuhan, ini kan yo aneh. Wong kamu yang membuat kok kamu sembah. Ini sebenarnya gampang, jawabannya itu gampang. Kalau kita menjawab tentang logika uluhiyah itu gampang. Ya seperti ini jawabannya. Sudah, qala. Maka kemudian atas jawaban ini raja ini ya agak-agak bingung, agak-agak mendengarkan, agak-agak gimana lah. Tapi ya karena ya selalu orang baru ini sebenarnya ada orang pendatang baru ini pastilah tantangannya itu luar biasa. Ya seperti halnya 2 orang yang diutus dari Hawariyun ya, yang diutus Nabi Isa untuk Antiokhia ini. Jadi sebenarnya logikanya sudah bagus dan raja ini sebenarnya sudah kepepet, sudah kalah sebenarnya tentang logika ketuhanan, sudah kalah. Tapi kemudian ngomong gini, rajanya? Kuma, ayo berdiri. Kalian berdua berdiri. Kata amdurofi amrin kama tabi'ahuman nas. Wes ngene, kamu berdiri sekarang. Saya gak bisa memutuskan.
kamu ini aman atau tidak? Ya sapa jare pendudukku. Kalau penduduk saya oke, logikanya bisa menerima apa yang telah kau sampaikan, ya kita akan menerimamu. Tapi saya nggak tahu, ya sudah berdiri saja, saya akan memanggil masyarakatku, bagaimana pendapat mereka. Sudah. Fakhuduhuma wa darabuhuma. Lu aneh. Kemudian lah kok wong-wong iku mau tadi langsung semuanya wakhodu, langsung kerah bajunya ini diangkat, ya diambil. Fadorobuhuma. Kemudian masyarakat ini di sekeliling raja itu semuanya gepui, memukul dua orang ini, diseret fisuki sampai di pasar. Jadi seret orang dua ini digepui, dipukuli. Karena ya ini ya memang tabligh. Jadi ini cerita ini juga memberikan satu pelajaran pada kita semua bahwa dakwah itu ya tantangannya memang banyak. Jadi ya kita harus bisa memaklumi itu. Kita harus bisa memaklumi. Wa fi riwayati Wahab. Ini menurut Imam Wahab, di dalam saya nggak paham betul ini Wahab siapa ini. Di kitab Hamamizadah ini, kitab Hamamizadah ada satu versi yang lain. Anna Isa, sungguhnya Nabi Isa alaihissalam ba'atha hadaini rajulaini. Ba'atha itu ngutus Nabi Isa hadaini rajulaini kepada dua orang laki-laki ini ila Antokia, ke Antokia. Jadi di versi yang lain bunyinya begini, riwayat yang lain, versi cerita yang lain. Fa'atayaha. Maka kemudian dua orang ini datang ke Antokia. Walam yasila ilal malaki. Tapi dalam riwayat ini tidak langsung kemudian mereka ketemu raja. Fatolat muddata maqamihima. Jadi mereka tidak langsung ketemu raja, tapi masih ya muter-muter berdakwah di masyarakat dalam waktu yang lama. Muddata maqamiha. Fa kharajal maliku data yaumin ila sohro. Lah suatu ketika sudah lama mereka berdakwah dua orang ini, maka kemudian suatu ketika ketemulah dengan raja di dalam sebuah lapangan. Mereka ketemu, tapi ketika mereka fakabbara wa dzakarallaha ta'ala, ketika ketemu itu raja itu melihat mereka berdua sedang takbir, sedang wiritan zikir kepada Allah. Jadi ini belum di versi ini itu langsung raja itu langsung marah karena apa? Loh, iki ada orang pendatang baru moro-moro kok aneh, kok langsung takbir, sholat lah katakanlah begitu, ibadah yang beda dan ibadah mereka. Fa ghadibal maliku, maka kemudian marahlah raja itu. Fa amara bi habsihima. Karena marah langsung ngongkon memerintahkan kepada penggawa-penggawanya. Ayo dipenjara. Wa julida kulli wahidin minhuma. Sebelum dipenjara, ayo dirangket dulu, diborgol dulu. Wa julida kulli wahidin minhuma, dan setiap orang ini harus dijilid itu dicambuk mi'ata jildatin dengan 100 cambukan, 100 cambukan. Harus dicambuk 100 cambukan. Faqalu kadzdzabal mursalani wa daraba thumma ba'atha Isa wa duriba. Jadi maka kemudian para orang-orang itu jadi ini dimasukkan penjara, kemudian ya dipukuli, dirajam, ya, dijilid mereka berdua dijilid 100 jilidan, kemudian masukkan penjara. Terus mereka membuli. Faqalu kadzdzabal mursalani wa duriba. Jadi mereka orang-orang masyarakat situ kemudian membuli. Wes apa iki utusan bohong tok hoak. Kalau cara sekarang hoak. Waduriba, kemudian mereka
mereka berdua digepuki, dipukuli lah. Nah, lama berselang Nabi Isa ini kemudian merasakan, loh, ini dua orang yang aku utus, Sodik sama Masduk ini kok gak datang-datang. Bagaimana kabarnya? Maka mencarilah kabar Nabi Isa ini tentang dua orang ini. Kemudian Nabi Isa dengar bahwa dua orang ini ternyata di penjara. Jadi karena tidak, artinya ya gagal lah, istilahnya Mas, gagal di tengah jalan sebelum dakwah ini sukses, gagal. Maka tsumma ba'atha Isa alaihissalam ra'isul hawariyin. Atas dasar inilah maka kemudian Nabi Isa mengutus satu orang lagi, yaitu pimpinan Hawariyun. Jadi muhibbinnya yang paling terkenal, ya, yang masyhur lah. Jadi ada sekelompok orang itu yang menamakan diri atau dinamakan dengan Hawariyun. Ini muhibbin, para pecinta Nabi Isa. Ini orang-orang pilihan, orang-orang luar biasa. Nah, karena dua orang Sodik dan Masduk ini tadi dirasa gagal, ya, di tengah jalan, maka kemudian Nabi Isa, wis iki kudu pimpinane Hawariyun. Kalau nggak pimpinan Hawariyun ini nggak ngatasi, nggak iso apa berjuang ini, harus pimpinannya. Maka kemudian diputuskanlah oleh Nabi Isa untuk mendelegasikan yang namanya Sam'un wa huwa utawa ra'isul Hawariyun. Ketua Hawariyun ketika itu namanya Sam'un, ala atharihuma. Ini Sam'un ini diutus agar supaya menyambung, ya, atharihuma, ya, di belakangnya dua orang tadi, Sodik dan Masduk. Fadakhola, maka kemudian masuklah sopo Sam'un, ya Sam'un, hadil baltati, ke negara ini, ya, ke negara Antokia. Jadi setelah itu Nabi Isa mengutus, Sam'un, sekarang kamu ke sana, bantulah dua orang Sodik dan Masduk untuk berdakwah di Antokia. Karena ini bahaya ini Sodik dan Masduk kalau nggak disokong, disupport dengan satu orang yang kuat, kata Nabi Isa. Udah habis itu Sam'un menuju ke Antokia. Mutanakiron itu nakiro, ya, kalau itu dari kata-kata mustaqnya itu, ya, mutanakiron itu beringsut-ingsut atau apa ya, sembunyi-sembunyi, atau ya semacam menjadi spionase. Jadi yes, pura-pura menjadi orang asli situ lah, gitu, mutanakiron itu. Fadhahaba ilas sijni, maka kemudian Sam'un ini masuk atau pergi nilai penjara. Jadi yang dituju pertama kali oleh Sam'un itu bukan kemana-mana, tapi ke penjara. Untuk apa? Untuk nilai temennya Sodik dan Masduk yang di penjara itu. Faqala, maka berkatalah Sam'un, maka berkatalah Sam'un lisujjani, kepada penjaga penjara atau sipir, ya, sipir, kalau sekarang sipir. Ngomongnya Sam'un begini, uridu an atasaddaqo alal mahbusaini. Pak sipir, saya ini mau besok dua orang yang di penjara kemarin itu. Saya kesini besok untuk memberikan bihadil arghifah, dengan ini saya akan sodako, memberikan roti, beberapa roti. Arghifah itu roti. Tsumma dakhala, karena membawa makanan, ya, kok seandainya bawa bom, ya mesti oleh, senjata mesti oleh. Tapi ini yang dibawa roti. Jadi ini juga
dalam kitab-kitab itu memang kalau kita itu cerita ini kan hanya cerita, tapi kalau kita ambil oh ini berarti ada unsur politisnya. Jadi jangan kemudian rono nggawa bom utawa nggawa tembak yes kecekel dhisik. Tapi ini Sam'un ini pinter. Jadi orang yang pintar, cerdik. Kesitunya nggak bawa senjata, tapi bawa roti. Dia bilang saya akan membesuk ini ya saya mengantarkan roti, maka diizinkan. Tsumma dakhala Sam'un as-sijn. Maka kemudian Sam'un masuk ke penjara. Wa ata indahuma. Maka kemudian Sam'un datang kepada Sodik dan Masduq, kepada temannya yang dahulu itu. Wa sa'al an halihima. Maka kemudian wa sa'ala lan takon, bertanyalah Sam'un an halihima dari keadaan Sodik dan Masduq. Wa qala. Kemudian siapa Sam'un ini berkata, ngandani atau menasihati atau apa ya, menegur kepada dua orang temannya Sodik dan Masduq. Qad ajal tuma. Kamu ini sakjane sebenarnya kamu ini sangat tergesa-gesa. Kamu ini tergesa-gesa, terkesan kurang sabar. Ajal tumu. Ajal tuma. Ajal tuma. Kot ajal tuma. Kamu ini terkesan tergesa-gesa, tidak sabar. Fil amri dalam segala urusan. Kamu ini karmu piye? Kok gak sabar? Kok kesusu? Kok tergesa-gesa? Falam ta'khudal amra birrifqi. Tapi kalian tidak mengambil urusan atau masalah ini birrifqi dengan jalan yang rifkon itu apa ya? Kasih sayang, atau kalau ini beda dengan ajal tuma itu ya kok gak dengan alon-alon, dengan yang ya apa ya? Pelan-pelan saja, jangan gerusak-gerusu. Ajal tuma, kok ajal tuma itu kamu sungguh gerusak-gerusu. Sebenarnya birrifqi, mestinya kamu birrifqi, ya santai saja. Fakot asbah. Ini jadi pelajaran kita juga. Ini nanti apa yang dikatakan oleh Sam'un ini bisa kita jadikan pelajaran. Jadi segala sesuatu itu jangan kepingin cepet. Uang kayak nyambut gawe, baru bekerja 1 bulan sudah kepingin gaji yang melimpah. Ya jangan begitu. Semuanya harus proses. Jadi justru Gusti Allah itu ya, atau orang-orang itu biasanya lebih menghargai proses. Masalah hasil itu insya Allah sesuai dengan prosesnya. Jadi proses yang kita lalui itu kalau prosesnya dengan berliku biasanya hasilnya akan menyenangkan, hasilnya akan memuaskan. Tapi ini gerusa-gerusu, ya biasa seperti itulah. Kita bisa lihat di tetangga kanan kiri kita. Mereka yang sing oleh rezeki cepet-cepet, biasa ente yo cepet. Tapi mereka yang dengan kerja keras, dengan proses yang sedemikian rupa, mencucurkan air mata dan menjurutkan keringat yang luar biasa, itu biasanya itu rezekinya kekal dan barokah, biasanya begitu. Makanya ini sebagai pelajaran juga. Kot ajal tuh, kamu ini berdua ini terlalu gerusa-gerusu, mestinya birrifqi. Maka terus kemudian Sam'un ini memberikan tamsil kepada dua orang ini, temannya ini. Fakot asbaha amrokuma. Kalau saya lihat, kata Sam'un, kalau saya analisa, apa yang kamu lakukan itu seperti halnya ya, fakot asbaha, dan sungguh telah menyamai ya, menyerupai amrokuma, urusan kamu ini ya, apa yang kamu lakukan ini iku amro imroatin, seperti halnya urusane wong wedok. Jadi Sam'un ini memberikan tamsil. Kamu ini, apa yang kamu lakukan ini seperti halnya seorang wanita. Lam talik, mereka fi sababiha,
seperti halnya seorang wanita yang tidak pernah melahirkan di waktu mudanya. Jadi ada orang tua, wanita tua, tapi tidak pernah melahirkan di masa mudanya. Fawaladat, tapi ketika tua baru melahirkan. Fi akhir umriha, di dalam akhir umurnya. Fawaladat, maka melahirkan sopo imro'ah fi akhir umriha, di dalam akhir umurnya. Jadi waktu mudanya tidak pernah hamil, tahu-tahu ketika tua hamil. Waladan, melahirkan anak. Fa'arodat, maka kemudian keinginan orang tua ini, orang tua wedok ini, wong wedok ini, perempuan ini menginginkan antukabiro waladuha, kepingin dan cepet anak ini nang jadi gede, nah cepet besar. Fi zamanin kolilin, dalam waktu yang singkat. Fi zamanin, yang dalam zaman, kolilin kan titik, atau kalau dalam bahasanya ya fi zaman kolilin itu di dalam waktu singkat. Jadi dia itu kepingin membesarkan anaknya dalam waktu singkat. Piye carane? Karena nggak ada pengalaman. Sakarepe dhewe. Fa'at amathu khubzan. Fa'at amat mongko ngewehi mangan sapa mar'ahu ing waladan khubzan ing roti gede. Jadi karena kepingin cepet gede, maka perempuan tua ini wis langsung menyuapi bayinya itu dengan roti. Oh, bayi kok langsung karo roti, karpe nang cepet gede anaknya. Wal maulud, sedangkan bayinya itulah ya'rifu kaifa yakulus, dan bayinya tidak tahu piye carane memakan roti. Ya. Jadi la ya'rifu kaifa yakul. Fabagiyal khubzu, maka kemudian tersisalah roti itu fi batnihi, di dalam perutnya bayi. Ya, karena kepingin cepet nang ngopo gede, ibuke langsung menyuapi dengan roti, padahal bayi mestinya disusui dulu. Dia nggak ngerti caranya makan roti itu bagaimana. Tapi ibune memaksa dalam waktu dia mikir wis gesusu, kemerungsung, kata orang Jawa Tengah itu kemerungsung. Jadi tergesa-gesa, wis kepingine segera bisa besar, maka kemudian dikei roti cek nang besar. Yo gak ngerti, bayinya gak ngerti caranya makan roti, maka kemudian roti itu nyangsang itu ya tersisa di perutnya. Apa yang terjadi? Ya wallahu alam, ya meninggal bayinya. Ini karena apa? Ya karena tidak sabar, tidak rifki. Famatalakuma, maka contohnya kamu ini mitlahadi, yus koyo ini, kata Sam'an, ya seperti wanita ini. Kamu, apa yang kamu lakukan, Sotik dan Mastuk, karena kamu ini tidak sabar, tergesa-gesa dalam berdakwah, ya seperti perempuan wanita tua ini yang kepingin anak bayinya segera tumbuh besar. Gurung wayahe, belum waktunya. Jadi semuanya itu akan indah pada waktunya, kata anak-anak zaman. Semuanya akan indah pada waktunya. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang kan gitu ya, naksir cewek gitu ya, ojo diuber terus malah lari, tapi ya sedikit-sedikit ya golek ono lah kelemahannya opo gitu. Suwe-suwe akan indah pada waktunya. Ini Sam'un ini sebenarnya pingin ngomong seperti itu. Jadi kalau kita berdakwah, ini cerita ini memberikan satu inspirasi kepada kita, bahwa kita kalau berdakwah itu ojo kemerungsung, ojo kesusu, ya.
Jangan tergesa-gesa, santai saja, birrifki, dengan setapak demi setapak, setapak demi setapak. Jadi prosesnya yang penting. Jadi hasil itu kita itu serahkan kepada Gusti Allah. Hasilnya bagaimana? Yang penting bahwa ada satu keinginan, sebuah proses untuk berdakwah. Itu yang pelajaran yang bisa kita simak dalam cerita ini. Ama sami'tuma. Kata siapa Sam'un kepada Sotik dan Mastur. Ama sami'tuma. Apakah kalian berdua tidak pernah dengar innal ajalata, sesungguhnya tergesa-gesa itu minasyaitoni, itu adalah salah satu dari salah satu sifat setan. Jadi tergesa-gesa itu, kalian tahu tidak? Nggak pernah, mosok kalian nggak pernah dengar Nabi Isa pernah berkata. Jadi orang yang tergesa-gesa, orang yang tidak sabar, itu salah satu sifatnya setan. Wadani, dan orang yang santai, yang perlahan-lahan bersabar, itu minar rohmani, itu adalah sifat dari zat yang maha rohman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma kharaja Sam'un minas sijni. Tsumma kharaja, mongko nuli metu meos keluar sapa Sam'un minas sijni, dari penjara. Kemudian Sam'un ini keluar dari penjara. Faja'ala yu'ashiroha syiatal maliki hatta ansubihi farofa'u khabrahu. Ini sudah pukul 5:20. Ini sebenarnya masih panjang. Ini ceritanya masih panjang. Jadi gini, ini setelah itu Sam'un keluar dari penjara. Faja'ala mongko ndadekno sapa Sam'un yu'asiru khasyiatal maliki. Yu'asiru ndadekno sapa Sam'un yu'asiru khali bergaul. Jadi kemudian habis menasihati dua orang temannya itu, Sam'un terus keluar dari penjara, dari wilayah penjara itu, kemudian datang. Terus yu'asiru itu mu'asaro itu bergaul seperti biasa. Faja'ala yu'asiru khasyiatal maliki. Jadi dia dengan biasa berkawan dengan, bergaul dengan orang-orang di sekeliling raja itu. Kata ansaubi, sehingga karena Sam'un ini pinter, cerdik, dia ini pura-pura begitu, pura-pura berbuat baik lah, bergaul mereka dengan santai, familiar gitu. Kemudian kata ansaubi, sehingga masyarakat ini ansau itu melupakan ini penduduk mana, lupa, dianggap penduduk situ sendiri. Ansau lupa dengan Sam'un. Farofa'u khobrahu ilal maliki. Farofa'u mongko ngaturake. Rofa'u itu melaporkan khobrahu. Jadi kok ono wong apike ngene yo Sam'un itu. Maka ini kemudian dilaporkan kepada raja. Jadi orang-orang masyarakat kemudian yang dekat dengan raja itu menyampaikan, wahai raja, ini ada orang kok luar biasa, pergaulannya familiar, terus enak kita ajak ngomong dan lain sebagainya. Jadi terus kemudian ini kabar ini sampai kepada Ilal Maliki. Fada'ahu, kemudian raja memanggilnya dan seterusnya. Ini sudah hampir maghrib. Saya akhiri, nanti besok mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dapat istiqomah dan bisa meneruskan untuk ngaji berikutnya, karena ini ceritanya masih panjang. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.